Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan hidup, nikmat bisa bekerja, nikmat punya keluarga, nikmat bertaubat, dan banyak lagi nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Terutama dua macam nikmat yang terbesar, yaitu nikmat Islam dan iman. Semoga Allah terus menolong kita agar kita menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, setelah sembuh dari sakit, Abdullah bin Umar ingin menikmati makanan kesukaannya, yaitu gulai kambing muda. Maka Abdullah bin Umar menyembelih kambingnya. Setelah itu meminta tolong kepada istrinya untuk memasak gulai kesukaannya. Setelah gulai kambing sudah siap disantap, ternyata datanglah ayah dari Abdullah bin Umar ini, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang saat itu menjadi khalifah. Khalifah itu kalau sekarang itu seorang presiden, ya. Bahkan kekuasaan Umar bin Khattab ini sangat luas, ya, meliputi Arab Saudi, Irak, Iran, Suriah, dan banyak lagi, ya, negara-negara yang sekarang negara-negara itu di bawah kekuasaan dari Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab secara arif, secara bijak menegur putranya Abdullah bin Umar. Umar berkata, negara dalam keadaan paceklik, banyak orang tidak bisa makan hanya untuk menutup rasa lapar. Maka sangat tidak pantas apabila putra dari seorang kepala negara justru berpesta gulai kambing. Abdullah bin Umar ini seorang yang beriman, yang halus hatinya. Dikatakan seperti itu, bukannya beliau tersinggung, bukannya beliau marah, maka Abdullah bin Umar segera menyadari kekhilafannya. Dan dia tidak jadi makan gulai kambing kesukaannya tadi. Beliau panggil orang-orang yang sangat membutuhkan makanan itu, lalu beliau membagi-bagikannya sampai habis. Sedangkan beliau sendiri tidak makannya. Coba kita bayangkan, para jamaah sekalian, karena baru sembuh dari sakit dan hanya ingin memakan makanan kesukaannya,
tapi karena disindir orang lain masih sangat membutuhkan, lebih membutuhkan dibandingkan dirinya, beliau Abdullah bin Umar tidak jadi makan. Luar biasa ya, luar biasa. Betapa halus hati dari Abdullah bin Umar ini. Lalu ada contoh lain yang ingin saya kemukakan tentang halusnya dari hati seseorang ini ya. Kalau tadi itu seorang sahabat Nabi, yang ini seorang ulama ya, yaitu Syekh Sari As-Sakoti. Syekh Sari As-Sakoti ini adalah paman dari ulama sufi terkenal Al-Junaid ya. Dia berkata kepada temannya, jadi Syekh Sari ini berkata kepada temannya, 30 tahun aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah, karena aku telah mengucapkan Alhamdulillah. Temannya Syekh Sari ini sangat heran ya, bagaimana bisa ya seseorang itu beristighfar karena dia telah mengatakan Alhamdulillah. Coba kita dengar apa yang dikatakan Syekh Sari ini. Saya melakukan itu karena pernah terjadi kebakaran di Baghdad, di pasar ya, dan ada orang yang mengabarkan kepada saya bahwa toko yang saya miliki yang ada dalam pasar itu selamat, tidak terbakar. Secara spontan saya mengatakan Alhamdulillah. Menurut saya itu merupakan sesuatu yang manusiawi, bahkan luar biasa masih bilang apa? Alhamdulillah, menunjukkan rasa syukurnya bahwa tokonya selamat ya. Tidak berjingkrak-jingkrak seperti itu karena tokonya selamat. Nah, hanya mengatakan Alhamdulillah seperti itu. Syekh Sari itu menyesal dan beristighfar 30 tahun. Kok bisa? Karena dia merasa bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Karena saat itu banyak toko lain milik orang lain yang terbakar. Dan orang yang tokonya terbakar justru apa? Justru mengalami musibah, mengalami penderitaan, mengalami kerugian dan lain sebagainya. Sedangkan tokonya selamat. Saking senangnya dia bilang Alhamdulillah, tanpa memperhatikan apa? Memperhatikan penderitaan atau musibah yang dihadapi orang lain. Nah, hal seperti itulah yang disesali oleh Syekh Sari As-Sakoti, dan beliau beristighfar 30 tahun untuk yang beliau anggap kesalahan itu. Padahal itu justru bukan kesalahannya, Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita ini punya hati yang lembut seperti itu? Punya hati yang peka seperti itu? Menyesal atas kelakuan dirinya karena apa? Bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Atau seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar tadi, tidak jadi makan gara-gara apa? Diingatkan bahwa apa? Di sekitarnya masih banyak orang yang lebih membutuhkan. Coba kita tanya pada diri sendiri, apakah kita ini termasuk orang yang mementingkan orang lain? Apakah kita ini bukannya orang yang terlalu egois, yang hanya memikirkan diri sendiri? Hanya kita yang tahu, dan Allah tentunya. Orang lain nggak tahu bagaimana isi hati kita ya. Maka ibu bapak, saudara-saudara, mari kita berusaha meniru kedua contoh tadi, mengutamakan orang lain, atau setidaknya mengingat orang-orang lain ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan seperti sehat, rezeki, anak yang sukses, anak yang soleh-solihah, tempat tinggal, kendaraan, dan banyak lagi kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Di saat kita dikaruniai nikmat-nikmat itu, mari kita berusaha juga mengingat orang lain. Setidaknya kita bisa berdoa, ya Allah, di samping kita bersyukur ya, kita berdoa, ya Allah, jangan hanya saya yang mendapatkan kenikmatan ini, tapi
saudara-saudara yang lain, saudara saya sesama anggota majelis taklim, sesama anggota pengajian, sesama jamaah masjid, dan tetangga-tangga saya yang muslim. Semoga mereka juga mendapatkan kenikmatan yang sama. Jadi setidaknya kita berdoa seperti itu. Jadi tidak hanya berkata alhamdulillah lalu senang gitu ya, tapi juga apa? Ikut mendoakan orang lain seperti tadi. Jangan hanya saya yang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu, tapi jamaah yang lain, jamaah masjid yang lain, jamaah pengajian yang lain, jamaah majelis taklim yang lain, tetangga kami yang Islam, dan lain sebagainya ya. Kita berdoa seperti itu agar apa? Agar orang lain juga memperoleh kenikmatan-kenikmatan, agar orang lain menerima karunia-karunia dari Allah, agar orang lain menerima pertolongan dari Allah. Maka ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan, tentunya banyak ya, tapi saya sampaikan beberapa langkah saja. Yang pertama, agar hati kita itu lembut, agar hati kita itu bersyukur, agar hati kita itu juga bisa merasakan penderitaan orang lain. Maka kita berdoa kepada Allah agar hati kita menjadi peka, agar hati kita tidak buta, agar hati kita lembut. Ya Allah, lembutkanlah hati kami. Ya Allah, bukakanlah hati kami agar bisa merasakan penderitaan orang lain. Dan seterusnya, kita berdoa semacam itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perbanyak wirid la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali jika ditolong oleh Allah. Jadi apa yang kita miliki, sehat, harta, kendaraan, rumah, kesehatan dan sebagainya, itu semua karunia dari Allah. Kalau Allah menghendaki, nikmat-nikmat itu bisa dicabut kapan saja, maka agar kita juga peka terhadap kondisi orang lain, kita berdoa, kita wirid dalam hati, perbanyak wirid dalam hati dengan wirid la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali jika ditolong oleh Allah. Karena itu merupakan titipan Allah saja, maka apa? Mari kita berbagi ya, berinfak, bersedekah, berzakat kalau sudah sampai nisab dan lain sebagainya. Yang ketiga, mendoakan orang lain. Seperti tadi, mendoakan kebaikan-kebaikan orang lain. Bahkan kalau mendoakan orang lain ini, ada sebuah hadis yang saya ingat yang artinya begini, kalau seseorang hamba, seorang muslim mendoakan saudaranya yang lain dengan doa yang baik-baik tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya, maka di atas orang itu ada malaikat yang berkata amin ya. Jadi kalau kita mendoakan tetangga kita misalnya, ya Allah, semoga anaknya saudara saya ini sukses dunia akhirat, maka di atas kepala kita ini ada malaikat yang berkata amin. Tidak cukup berkata amin saja ya, tapi apa? Malaikat itu ikut mendoakan. Hal yang sama juga akan kamu dapatkan, atau semoga kamu mendapatkan hal yang sama. Itu maksudnya apa? Semoga anak-anakmu juga sukses. Jadi seperti itu. Lalu bilang amin. Jadi kalau kita mendoakan orang lain, di samping hati kita menjadi apa? Menjadi peka, menjadi selalu mengingat kepentingan orang, maka juga kita didoakan oleh malaikat seperti tadi. Yang ketiga, yang keempat, agar hati kita itu peka, kita sering-sering membaca sirah para sahabat Nabi. Sirah para sahabat Nabi, bagaimana sahabat ini, bagaimana sahabat itu. Banyak sekali di antara para sahabat itu yang selalu mendahulukan sahabat yang lain. Juga baca sirah dari Nabi. Contohnya
peristiwa ini misalnya. Ketika hijrah, maka Nabi itu mempersaudarakan antara orang muhajirin itu yang dari Mekah pindah ke Madinah dengan seorang Ansor. Seorang Ansor itu adalah orang penduduk asli Madinah yang Islam. Nah, satu orang dari muhajirin dan satu orang dari Ansor dipersaudarakan oleh Nabi. Salah satunya yang dipersaudarakan adalah Abdurrahman bin Auf, ya. Dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. Suatu hari Sa'ad berkata kepada Abdurrahman, "Wahai saudaraku, sesungguhnya aku adalah orang yang paling banyak harta di kalangan Ansor. Ambillah separuh hartaku." Wah, luar biasa ya. Ya apa? Bagaimana kalau kita ini ditawari seperti itu? Kita ditawari separuh dari harta orang yang kaya. Tentu kita akan senang sekali ya. Bahkan kita langsung berbunga-bunga hati kita. Lalu mendengar itu, Abdurrahman bin Auf itu tidak menjadi orang yang kehilangan kehormatan ya. Dia tetap menjaga kehormatan dirinya. Malah dia menjawab, Abdurrahman bin Auf menjawab, "Semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu." Nah, luar biasa toh. Orang Ansor, saudaranya yaitu Sa'ad bin Ar-Rabi, menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf separuh hartanya. Abdurrahman bin Auf tidak kehilangan kehormatan, tapi malah beliau menjawab dengan mendoakan, "Semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu." Lalu, "Terima kasih," katanya Abdurrahman bin Auf. Luar biasa sopan santun ini. Lebih baik engkau tunjukkan di mana pasar kalian. Jadi Abdurrahman bin Auf itu tidak menerima tawaran tadi. Beliau hanya diminta untuk ditunjukkan pasar. Setelah ditunjukkan, maka Abdurrahman bin Auf itu memang dari Mekah sana itu orang yang kaya raya. Karena Karena bisnismen. Beliau itu pandai sekali berbisnis. Maka setelah ditunjukkan pasar, beliau berdagang, beliau berbisnis, dan sebentar saja Abdurrahman bin Auf itu sudah menjadi kaya. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu tadi yang penting untuk disampaikan bahwa sahabat Ansor tadi, yaitu Sa'ad bin Ar-Rabi tadi, bersedia memberikan separuh dari hartanya kepada Abdurrahman bin Auf. Itu menunjukkan betapa sahabat Ansor itu sangat mendahulukan kepentingan dari para sahabat muhajirin. Sehingga Allah di Quran surat Al-Hasr surat ke-58 ayat 9. Tadi saya baca pada pembuka, saya baca sekarang artinya, memuji orang Ansor ini. Dan mereka, orang Ansor, mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kegigiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi saudara-saudara, ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha untuk melembutkan hati kita, untuk membuat agar hati kita menjadi peka. Setidaknya yang bisa kita lakukan 4 langkah tadi. Berdoa kepada Allah, wirid la haula wala quwata illa billah, mendoakan orang lain, dan yang keempat, sering membaca sirah sahabat Nabi, lalu meniru akhlak para sahabat Nabi itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore ini. Segala yang baik dan benar berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Mari kajian ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.